Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Cibitung, terdengar suara saya? Cibitung, Komatsu Cibitung, Komatsu KBN, hadir. Wah, ini mah pasukan intinya. Komatsu Underkid Indonesia, KUI. Wah, tidak ada suaranya. Di TV-nya sih ada ini. Hadir Pak Ustadz. Alhamdulillah terdengar. Tepat pukul 17.00, marilah kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Faqala kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang kami hormati, yang kami muliakan Al-Ustaz Umar Vita, alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Dengan kesibukan kepadatannya, beliau bisa menyempatkan hadir di tengah-tengah kita. Tidak asing, mudah-mudahan di tahun-tahun sebelum Covid beliau sering ngisi kajian, dan alhamdulillah berjumpa kembali kurang lebih 7 tahun ya sudah. Baru 8 tahun baru bisa silaturahim. Yang kami hormati Bapak Fahmi Mulis, yang kami hormati para manajer seluruh Komatsu Group, baik yang di Cakung, di Cibitung, KPN dan KUI. Mudah-mudahan kita yang hadir ini senantiasa mendapatkan ridho dan rahmatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, untuk keberkahan kita, marilah kita buka dengan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan langkah kaki kita semuanya mendapatkan cucuran taufik hidayah kepada kita semuanya. Li ridha lillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Menginjak ajar yang kedua, yaitu sambutan dari perwakilan manajemen PT Komatsu Indonesia. Dalam hal ini akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Fahmi Azhari Mukhlis. Kepadanya kami persilakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya mewakili dari manajemen. Terima kasih Pak Ustadz sudah datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amal ba'du. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali di acara Tarhib Ramadan ini. Jadi kalau kita lihat acara Tarhib Ramadan ini rutin ya. Selalu kita adakan tiap tahun menjelang Ramadan. Nah, mungkin ada beberapa yang kita nggak tahu tarhib itu apa sih gitu ya artinya. Ini saya juga bukan karena saya ahli bahasa Arab ya. Saya lihat ChatGPT aja nih. Jadi tarhib itu dari bahasa Arab rohaba yurohibu tarhiban. Artinya luas atau lapang dan memiliki makna melapangkan hati, menyambut dengan ramah, memberi penerimaan yang baik. Jadi artinya melapangkan hati untuk menyambut sesuatu. Sesuatu itu apa? Ramadan. Bulan Ramadan itu adalah bulan yang sangat dimuliakan, banyak faidahnya di dalam situ sehingga perlu kita sambut. Nah, cuma pertanyaannya Ramadan kapan sih mulainya? Ya 1 Ramadan bener ya. Cuman kan masih 1 bulan lebih lagi. Kenapa kok masih 1 bulan lebih lagi? Kita harus menyambutnya dari sekarang. Ini analoginya kita kalau mau lomba, contohnya akito lah ya.
Coba akito kita latihannya berapa bulan sebelumnya, sehingga ini Ramadan masih 1 bulan lebih, tapi kita harus mulai bersiap-siap dari sekarang. Ada satu doa Rasulullah adalah Allahumma barik lana fi rojaba wa syaban wa balikna Ramadan. Ini udah masuk bulan Rojab, berarti artinya dari bulan Rojab ini kita harus sudah mulai siap-siap. Kemudian nanti akan datang Syaban. Di Syaban kita harus lebih lagi bersiap-siap. Ada satu hadis yang disampaikan oleh ibunda kita Aisyah, ya kalau nggak salah, bahwa Nabi SAW tidak berpuasa lebih banyak daripada bulan-bulan lainnya selain di bulan Syaban. Artinya itulah kita harus mulai berlatih. Ya. Nah, tema kita kali ini adalah Ramadan mencetak insan yang unggul dalam kebaikan. Jadi harapannya dengan tarhib Ramadan ini kita mulai bersiap-siap, tujuannya adalah agar kita bisa menjadi orang yang unggul, menjadi bisa fastabikul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, sehingga di bulan Ramadan nanti mudah-mudahan kita semua bisa menjadi pemenang. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Ustadz sudah menyempatkan waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Bapak Fahmi. Sebenarnya Bapak Fahmi ini tadi membaca doa, tapi kenapa nggak diaminkan ya? Padahal beliau ini baru pulang umroh 40 hari, insya Allah doanya masih terkabul. Ya, oleh karena itu malaikat masih ada di sekitaran beliau. Maka ketika beliau membaca doa, ya Allah berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Syaban, dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Kita aminkan mudah-mudahan ya. Baik. Tidak memperpanjang kalam, marilah kita dengarkan nasihat petuah dari guru kita Al-Ustadz Umar Mita. Mudah-mudahan kita bisa mengambil wawasan ilmu dari beliau untuk bisa diterapkan di dalam kehidupan kita. Kepada Al-Ustadz, tafadhal masykurun. Syukran, jazakallahu khair. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai, senang sekali pada kesempatan sore kali ini akhirnya menginjakkan kaki di keluarga besar Komatsu. Terakhir kali saya menyampaikan kajian di masjid tercinta ini sekitar 8 tahun yang lalu, tepatnya sekitar 2017. Anak saya pada saat itu masih 5, sekarang anak saya sudah 8. Masya Allahnya biasa aja. Dan alhamdulillah saya hari ini berada pada pekan hari perkiraan lahir anak saya yang ke-9. Masya Allah. Jadi ini merupakan, saya tidak ngerti ini, apakah ini kajian per tahun atau kajian per 3 anak. Jadi nanti kita akan datang lagi ke sini kalau anak saya sudah 12 kelihatannya. Istrinya 1, wajahnya kan kelihatan setia, nggak sama beliau. Bercanda Pak Zuri. Istrinya 1, tapi anaknya alhamdulillah 8. Istri 1 dan istri 2 itu tergantung siapa suaminya. Ini kita bicara apa sih? Bapak, poligami itu kayak lautan. Kalau karakternya kita kayak pelaut, cocok kita berpoligami. Tapi kalau karakter kita kayak petani, jangan memaksakan untuk berselancar di atas lautan, takutnya kita tenggelam. Kalau kita merasa diri kita petani, cukup 1 istri. Tapi kalau kita merasa diri kita adalah pelaut, silahkan untuk berpoligami. Apapun yang terjadi setelah itu tanggung jawab sendiri. Dan senang sekali tadi Pak Fahmi juga menyampaikan sambutan. Saya tadi sempat khawatir, kelihatannya materi saya diambil semua ini. Tapi alhamdulillah beliau tidak sampai habis menyampaikan semua materi. Dan bersama dengan kehangatan keluarga Komatsu, saya tentunya berdoa semoga Bapak yang ada di sini bukan hanya bekerja, tapi kita juga mendapatkan nuansa kekeluargaan di tempat kita bekerja. Kalau kita bekerja mendapatkan gaji itu nikmat, tapi mendapatkan kekeluargaan di tempat kita bekerja itu karunia dan anugerah. Karena sesungguhnya jangan remehkan orang yang ada di samping kita ketika kita bekerja. Bisa jadi testimoni mereka tentang Bapak kalau meninggal dunia, bisa jadi testimoni itulah yang akan menyelamatkan kita dari jilatan api neraka. Saya teringat kepada sebuah hadis Nabi SAW. Nabi bersama para sahabat lalu dilewati satu jenazah. Para sahabat seketika mengatakan khairan, ini orang yang baik. Maka Nabi langsung menjawab wajabat, diwajibkan baginya. Lalu setelah itu Nabi dilewati jenazah yang kedua
dan para sahabat mengatakan syarron, ini orang yang buruk. Maka seketika Nabi pun mengatakan wajabat. Maka seketika para sahabat nanya, ya Rasulullah, kenapa jenazah yang pertama engkau mengatakan wajabat dan jenazah yang kedua engkau pun berkomentar dengan kata wajabat yang artinya diwajibkan? Perhatikan kata Rasulullah, orang yang kalian komentari baik maka wajib bagi Allah memasukkan dia ke surga. Dan orang yang kalian komentari buruk maka wajib bagi Allah memasukkan dia ke neraka. Yang paling menggetarkan dari hadis ini adalah closingnya dan penutupnya. Rasulullah lalu bersabda, antum syuhadaullahi fil ardi. Kalian itu saksi-saksi Allah di atas muka bumi. Ini tentang siapapun di antara kalian yang meninggal dunia. Jangan remehkan teman kantor kita. Bisa jadi ada teman di samping meja kita, di samping kita bekerja. Ketika kita meninggal dunia, seketika dia berkomentar, dia orang yang baik. Lalu testimoni dan kesaksian dia menjadikan kita pun dimasukkan oleh Allah ke surga. Inilah yang menjadikan saya sebelum menyampaikan kajian, saya berdoa semoga di masjid ini dan di tempat ini kita bekerja, kita bukan hanya mendapatkan gaji untuk mendapatkan rezeki, tapi kita mendapatkan cita, rasa, persaudaraan dan kekeluargaan ketika kita bekerja. Mari kita sudahi polarisasi yang ada pada umatnya Nabi Muhammad SAW. Pilihan fikih itu biasa. Kalau kita berbeda, jangan sampai kita terseret dengan polarisasi di antara umatnya Nabi Muhammad. Yang sana mengatakan Wahabi, yang di sana mengatakan Ahlul Bid'ah. Sampai kapan kita akan bertikai dengan semacam ini? Saya ini kadang-kadang bingung. Saya ini kadang-kadang dipanggil Wahabi, kadang-kadang saya dituduh Ahlul Bid'ah. Makanya kadang-kadang saya minta ketegasan. Saya sebenarnya itu Wahabi atau Ahlul Bid'ah sih gitu. Tapi yang menuduh saya pun tidak bisa memberikan kepastian. Mari kita sudahi bahwasanya semua itu saudara kita selama kita memperlihatkan dohirnya kita sebagai seorang muslim. Inilah yang saya doakan. Semoga di Komatsu bukan hanya pabrik dan bukan hanya factory ketika memproduksi alat-alat berat, tapi disinilah keluarga besar kita yang kedua setelah keluarga yang kita tinggalkan di dalam rumah kita. Semoga di tempat ini kita mendapatkan cita rasa kekeluargaan. Saya kira begitu saja kajian kita. Mari kita mulai kajian kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Bapak dan Ibu dan seluruh bersama kehangatan keluarga Komatsu, semoga Allah memberikan kepada kita ketenangan dan kelapangan di dalam kehidupan kita. Puncak kenikmatan dalam hidup bukan kekayaan, tetapi puncak kenikmatan di dalam kehidupan ketika kita mendapatkan ketenangan dan kelapangan. Berapa banyak orang kaya belum tentu lapang hatinya, dan berapa banyak orang yang terkenal belum tentu tenang jiwanya di dalam setiap persoalan di dalam kehidupan. Mengharapkan hidup tanpa masalah itu mustahil, tetapi bukan masalah yang kita khawatirkan. Yang kita khawatirkan kalau hati kita tidak tenang dan jiwa kita tidak dilapangkan oleh Allah. Makanya mari kita lihat, Allah ketika mencintai Nabi Muhammad, Allah tidak mengatakan ketika Allah mencintai Nabi Muhammad, musuh-musuhnya Nabi langsung dimatikan. Enggak, Abu Jahal tetap hidup, Abu Lahab tetap hidup. Tapi apa yang Allah lakukan ketika Allah mencintai Nabi Muhammad? Allah gambarkan di dalam firman ayat yang pertama surat Al-Insyirah, surat yang menjadi favoritnya kita ketika Allah menyampaikan alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami melapangkan dadamu wahai Muhammad? Musuhnya tetap ada, ujiannya tetap ada, tetapi Allah melapangkan dadanya Nabi Muhammad ketika menghadapi semua persoalan dalam kehidupan, dan itu tidak akan membahayakan selama Allah telah melapangkan dada seorang hamba yang Allah cintai. Makanya kita lihat Nabi Musa ketika berhadapan dengan Fir'aun, Nabi Musa tidak berdoa, amit Fir'aun, matikan Fir'aun, enggak. Matikan Haman, tidak. Matikan Qarun, tidak. Ketika mereka berkolaborasi untuk memadamkan dakwah yang diusung oleh Nabi Musa. Tapi yang menarik adalah ternyata Nabi Musa berdoa, dan doanya itu apa? Persis sebagaimana yang kita baca di awal surat Al-Insyirah. Doanya Nabi Musa ketika menghadapi Fir'aun, yaitu ketika Nabi Musa berdoa, Rabbishrahli sadri,
lapangkan dadaku ya Allah. Dan itulah yang diminta oleh Nabi Musa ketika menghadapi tirani yang bernama Fir'aun. Inilah yang menjadikan kita faham, jangan mulai hari dengan aktivitas apapun sebelum kita meminta kepada Allah ditenangkan dan dilapangkan. Masalah sebesar apapun, selama kita ditenangkan dan dilapangkan, masalah itu akan menemukan jalan keluarnya dan kita pasti menemukan solusinya. Karena tidak membahayakan 5 mobil yang Bapak miliki selama Bapak memiliki garasi dengan kapasitas 10 mobil. Tidak akan membahayakan 10 mobil yang kita miliki kalau kita memiliki garasi dengan kapasitas 15 mobil. Dan tidak akan membahayakan masalah yang kita jumpai, setiap problematika yang kita dapatkan ketika kita sudah dilapangkan oleh Allah dan diberikan ketenangan di dalam kehidupan kita. Inilah yang menjadikan saya tidak pernah setiap pagi ketika saya berdoa, kecuali yang saya doakan untuk diri saya, untuk keluarga saya, untuk anak-anak saya. Ya Allah, tenangkan hatiku, lapangkan jiwaku, supaya setiap masalah itu tidak membahayakan bagi saya. Bapak tahu kenapa bangkai binatang air laut itu tidak haram? Satu, karena itu ketentuan Allah. Yang kedua, sebagian ulama fikih mengatakan bangkai di lautan itu tidak menjadi haram karena debit dan volume air di lautan itu sedemikian besarnya, sehingga bangkai itu tetap dijadikan halal dan tidak membahayakan bagi lautan. Kalaulah bangkai tidak membahayakan bagi lautan karena debit lautan itu lebih besar daripada bangkai yang ada di dalam lautan, dan bangkai lautan itu menjadi halal, itulah analogi sederhana. Tidak akan ada masalah dalam kehidupan kita selama kita ditenangkan dan selama kita dilapangkan. Kalau kita sudah tenang, tidak mudah depresi. Kalau kita sudah lapang, tidak mudah frustasi. Membaca WhatsApp-nya orang lain, hati kita tetap tenang. Membaca WhatsApp-nya tetangga kita, hati kita tetap dilapangkan oleh Allah. Dan itulah yang menjadikan kita mohonlah kepada Allah. Sebelum kita melakukan aktivitas, tenangkan hatiku, lapangkan jiwaku. Alhamdulillah, tentunya kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Syukur tidak menjanjikan kepada kita kuantitas, tetapi syukur itu menjanjikan kepada kita kualitas. Saya paling tidak setuju kalau ada sebagian dai, walaupun saya tetap mencintai mereka, tapi saya tidak setuju kalau ada sebagian dai yang mengatakan sodakoh biar kaya, syukur biar kaya. Maaf, agama kita bukan agama materialisme dan kapitalisme. Agama kita itu agama yang membangun kehidupan babak kedua nanti di akhirat. Syukur tidak menjamin kita kaya, tapi syukur itu pasti memberikan kepada kita kualitas di dalam kehidupan kita. Dan salah satu di antara perkara yang kita dapatkan ketika kita mendapatkan kesyukuran terus kita berikan, ridho tanpa batas, sabar tanpa tepi, syukur tanpa syarat dalam kehidupan kita. Sesungguhnya siapapun yang mereka senantiasa bersyukur, Allah memberikan kepadanya kualitas di dalam kehidupan. Apa kualitas yang kita dapatkan kalau kita senantiasa bersyukur kepada Allah? Allah memberikan kepada kita 2 perkara. Kalau saya bersyukur, Bapak bersyukur, Allah memberikan kepada kita 2 poin. 1, disederhanakan keinginan kita. Dan yang kedua, dicukupi kebutuhan kita. Kalau kita sudah sederhana keinginan, kita gampang bahagia. Yang menjadikan kita susah bahagia, itu karena kita terkadang banyak keinginan. Kenapa anak kecil gampang bahagia? Karena anak kecil itu keinginannya sederhana, kata Ibnu Qudamah. Lihat anak kecil, ngelihat bapaknya senang, ngelihat ibunya masak, senang. Dia tidak pernah sedih. Pernah nggak kita ngelihat anak kecil masuk ke kamar, mematikan lampu kamar, lalu duduk di pojok, lalu ditanya sama abinya, kenapa anak sedih memikirkan beban hidup? Nggak ada. Kenapa anak itu nggak pernah sedih? Karena sederhana keinginan. Dia keinginannya sederhana, bisa main-main pun sudah senang. Tidak terfikir tentang sertifikat, tidak terfikir tentang BPKB, tidak terfikir tentang berbagai macam surat saham dan pialangnya, yang menjadikan anak itu ketika sederhana keinginannya gampang bahagia. Kita kalau bersyukur, ada yang dijadikan oleh Allah kaya, ada yang tidak dijadikan Allah kaya. Tapi siapapun di antara kita ketika kita bersyukur, Allah berikan kualitas dan kualitas itu nampak, yaitu ketika kita disederhanakan keinginan. Kalau sudah sederhana keinginan, kita gampang bahagia. Jarak antara kita dengan kebahagiaan itu biasanya sejarak keinginan yang tidak ada ujungnya, yang terus menerus ada di dalam kehidupan kita.
Dan semakin banyak keinginan kita, semakin tersiksa kita di dalam kehidupan. Sudah punya rumah di tengah kota, pengen punya rumah di pinggir kota. Sudah punya rumah di pinggir kota, pengen punya rumah di pinggir hutan. Sudah punya rumah di pinggir hutan, masih pengen punya rumah di pinggir pantai. Sudah punya rumah di pinggir pantai, pengen punya rumah di tengah lautan. Bertetangga dengan Nyi Roro Kidul dia. Dan itu akhirnya tidak ada ujungnya. Makanya kalau kita diterima syukurnya oleh Allah, disederhanakan keinginan. Kalau kita sudah sederhana keinginan, kita gampang bahagia di dalam kehidupan. Dan itulah yang dijanjikan oleh Allah ketika kita senantiasa bersyukur kepadanya. Hati kita lapang dan kita tidak akan mudah marah dan emosi melihat pencapaian yang didapatkan kenikmatan dari teman kita. Kita tidak akan mengukur ukuran kenikmatan hidup kita dengan ukuran sepatu kenikmatan orang lain. Kalau kita sudah betul-betul disederhanakan keinginan kita di dalam hidup. Makanya maaf, tetangga beli mobil listrik, tenang kita Pak. Karena kita sudah membeli setrika listrik. Sehingga kita tidak ada yang bisa menjadikan kita depresi. Kalau kita sudah sederhana di dalam keinginan. Yang kedua, Allah akan memberikan kepada kita, yaitu dicukupi kebutuhan kita. Dan itulah yang kita harapkan. Inilah yang menjadikan kita harus paham. Hidup itu materi paling wajib dari semua materi taklim. Itu intinya 3. Jadi kalau Bapak ketemu saya, ketemu ustadz-ustadz yang lain, ketemu misalkan yang ngajar di sini, misalkan rumah fikih, semua ustadz kalau dirangkum isi kajiannya itu cuma 3. Apa itu? Sabar tanpa tepi, syukur tanpa syarat, ridho tanpa batas. Udah itu saja. Itulah inti dalam perjalanan kita mengenal sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itulah yang terus kita berikan dalam kehidupan. Makanya maaf, kadang-kadang dalam hidup satu momen kita sabar, satu momen kita syukur, satu momen kita harus ridho kepada semua keputusan yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Kadang-kadang Bapak melihat istrinya, Bapak syukur, tapi Bapak ketika melihat rekeningnya Bapak sendiri, Bapak bersabar. Tapi kadang-kadang kita pun ridho dalam setiap ketentuan takdir. Dan itulah yang menjadikan kita memahami. Sekali lagi, sesungguhnya syukur tanpa syarat itu bagian dari keimanan yang tidak terpisahkan dalam kehidupan kita. Siapapun yang bersyukur, disederhanakan keinginan. Siapapun yang sederhana di dalam keinginan, mudah bahagia. Bukan bahagia yang menjadikan kita bersyukur, tapi bersyukurlah. Pasti Allah bahagiakan. Dan orang yang beriman adalah mereka yang tidak pernah kehabisan alasan untuk bersyukur kepada Allah dalam setiap perkara di dalam hidupnya. Bapak dan keluarga besar Komatsu dan ibu-ibu yang semoga Allah rahmati, kita tentunya paham membicarakan tentang Ramadan ini membicarakan tentang sesuatu yang sifatnya besar. Karena sesungguhnya Ramadan itu bukan perkara yang kecil, tetapi Ramadan itu merupakan perkara yang besar. Membicarakan Ramadan itu kalau boleh saya mengambil perkataan dan tulisan seorang ulama, membicarakan Ramadan itu sebagaimana membicarakan Nabi Yusuf di antara 11 saudaranya. 11 saudaranya dari keturunan Nabi Yakub tidak ada yang menjadi rasul. Yang menjadi rasul dan menjadi nabi adalah Nabi Yusuf. Membicarakan Ramadan itu sebagaimana kita membicarakan Nabi Muhammad di antara para nabi dan para rasul yang lainnya. Membicarakan Ramadan itu sebagaimana kita membicarakan mentari ketika bersinar, lalu menenggelamkan semua bintang-bintang yang bersinar ketika matahari sudah bersinar. Karena membicarakan Ramadan itu membicarakan sesuatu yang sangat besar, dan itu berkaitan dalam kehidupan kita. Inilah yang menjadikan kita ketika Ramadan itu merupakan perkara yang besar, kita mencoba untuk membedah bagaimana sih Ramadan itu dari perspektif ilmu. Karena sesungguhnya kita harus paham, kita banyak sekali melewati blind spot ketika kita mendengar kata Ramadan. Mungkin Ramadan sudah kita dengar namanya semenjak kita kecil, tapi jujur, banyak di antara kita yang terkadang tidak paham tentang banyak perkara yang berkaitan tentang Ramadan. Makanya nanti Ramadan gagal mencetak insan yang unggul kalau kita pun tidak memahami Ramadan dengan ilmu. Inilah pentingnya hari ini kita mengenali Ramadan dengan ilmu, karena sesungguhnya Ramadan itu memiliki banyak blind spot di antara kita ketika kita sering tidak mengenali betapa besarnya Ramadan dalam kehidupan kita. Saya tidak bisa melihat kuping saya kecuali dengan bantuan cermin. Saya tidak bisa melihat belakang kepala saya kecuali dengan bantuan cermin. Itulah yang disebut dengan blind spot.
Itu pula yang kita pahami. Kita memang muslim dari kecil, tapi kita jujur mengakui kita banyak sekali mendapatkan blind spot ketika kita mengenal Ramadan. Sehingga kita wajib untuk mengenali Ramadan dengan ilmu. Karena orang yang tidak mengenali Ramadan dengan ilmu pada dasarnya, dia akan menganggap Ramadan dengan sebelah mata dan menganggap Ramadan itu perkara yang biasa. Makanya Ramadan ini berkaitan tentang perkara besar. Karena sesungguhnya Ramadan itu bukan hanya tentang masalah waktu, tapi Ramadan itu tentang masalah prime time, Pak. Karena ternyata dalam kehidupan kita, tidak setiap waktu itu memiliki kualitas dan memiliki keutamaan yang sama. Tidak setiap 24 jam itu memiliki kualitas yang sama. Bapak berzikir jam 3 pagi tidak sama dengan kita berzikir jam 1 siang. Kita berzikir jam 6 pagi dengan zikir pagi tidak sama dengan kita zikir jam 2 siang. Kenapa? Waktu itu sangat mempengaruhi apa yang kita lakukan kepada Allah. Karena setiap waktu itu tidak sama di hadapan Allah. Sama kayak negeri kita tercinta. Negeri kita tercinta bulan Januari mungkin biasa, tidak ada historinya. Bulan Februari mungkin tidak ada historinya. Tapi bagi negeri kita tercinta, bulan Agustus itu memiliki memori yang kuat. Makanya di bulan Agustus seluruh BUMN itu mereka mengadakan perlombaan, mereka mengadakan acara dan festival-festival yang istimewa. Kenapa? Karena memperingati histori tentang kemerdekaan bangsa Indonesia. Sama, ternyata kita pun sama di hadapan Allah. Ternyata setiap waktu yang Allah berikan dalam kehidupan kita, Pak, ternyata tidak semuanya waktu itu sama. Ada namanya prime time, ada namanya non prime time. Makanya kalau kita melihat TV, kita memasang iklan jam 8 malam itu tidak sama dengan kita memasang iklan jam 1 siang. Kenapa memasang iklan jam 8 malam itu rate-nya, harganya itu bisa ratusan juta? Karena waktu 8 malam itu, jam 8 malam itu prime time. Kenapa kalau kita masang iklan jam 2 siang itu harganya cuma puluhan juta? Karena dia bukan non prime time. Karena dia non prime time. Itu pula yang kita harus mengerti. Sama, waktu yang Allah berikan kepada kita itu pada dasarnya ada yang prime time, ada yang non prime time. Makanya para ulama lalu menyampaikan kepada kita, dan kita butuh mengetahui tentang ini karena ini merupakan bentuk dari transaksi kita supaya mendapatkan profit rahmatnya Allah yang besar. Maka para ulama menyampaikan kepada kita, prime time-nya manusia ketika melakukan ketaatan kepada Allah itu ada 3. Siapapun di antara Bapak kalau berada pada 3 perkara ini, pastikan ketaatannya dilipat gandakan oleh Allah, kemaksiatannya pun dilipat gandakan oleh Allah. Apa 3 waktu prime time ini? Yang pertama, 10 yang pertama di bulan Dzulhijjah. Nanti setelah bulan Ramadan, kita menginjak bulan Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. 3 bulan berselang dengan bulan Ramadan. Maka kalau kita nanti mendapatkan bulan Dzulhijjah itu bulan yang penting. Makanya sampai Nabi Muhammad mengatakan, "Ma min ayyamin al-amalu sholih fiha ahabba ilallah min hadhil ayyamil asyr." Siapapun yang beramal solih pada 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah, amalannya gede, bahkan mengalahkan orang yang berjihad di jalan Allah. 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah miliknya siapa? Identik dengan Nabi Ibrahim. Bapak, kalau saya ingin menyampaikan sedikit masalah histori bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah itu merupakan bulan yang memiliki sejarah panjang. Pada tanggal 8 ribuan tahun yang lalu, Nabi Ibrahim pada saat itu mendapatkan mimpi pada malam 8 Dzulhijjah. Mimpinya apa? Menyembelih Ismail. Ketika perintah itu diturunkan melalui mimpi kepada Nabi Ibrahim, Imam Ibnu Katsir berkata, hari paling sibuk bagi iblis semenjak dia membangun kerajaannya di atas air, hari paling sibuknya iblis itu pada tanggal 8 Dzulhijjah ribuan tahun yang lalu. Dia langsung turun dari singgasananya untuk menggagalkan perintah yang diberikan kepada Nabi Ibrahim. Makanya malam tanggal 8 Dzulhijjah beliau mimpi. Tanggal 8-nya disebut dengan hari Tarwiyah. Bapak tahu kenapa disebut hari Tarwiyah? Insya Allah tidak tahu. Disebut hari Tarwiyah, sebelum Pak Fahmi nanti buka ChatGPT, saya terangkan dulu. Nggak usah buka ChatGPT, Pak. Nanya sama saya aja. Maka disebut dengan hari Tarwiyah itu dinamakan karena merenung. Kenapa kok dinamakan hari merenung? Karena pada saat itu Nabi Ibrahim itu pada tanggal 8 beliau merenung.
tadi malam mimpinya itu datang dari Allah atau datang dari setan. Maka sore hari sebelum tenggelamnya matahari, di kota Mekah ribuan tahun yang lalu Nabi Ibrahim mengangkat tangan pada tanggal 8 Dzulhijjah yang akhirnya menjadi hari tarwiyah bagi jamaah haji. Maka beliau mengangkat tangan dan berdoa, ya Allah, kalau mimpi itu datang darimu dan bukan datang dari setan, tunjukkan kembali mimpi itu. Tanggal 8 malam yang ke-9, Nabi Ibrahim bermimpi kembali penyembelihan Ismail yang Allah perintahkan kepada Ibrahim itu melalui mimpi datangnya 2 kali. Makanya tanggal 9 disebut dengan hari Arafah. Hari Arafah itu apa? Dari kata Arafah ya'rifu yang artinya akhirnya Nabi Ibrahim mengetahui, oh perintahnya itu datang dari Allah. Makanya 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah keutamaannya besar, Pak. Makanya setiap amal, setiap puasa, setiap sedekah yang kita lakukan pada 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah itu mendekati keutamaan pada 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Makanya tidak salah sebagian ulama sampai mengatakan, kalau saya kececer, Bapak tertinggal, Bapak kurang optimal ketika di bulan Ramadan, cara untuk menutupi kekurangan dan ketertinggalan kita ketika tidak bisa maksimal di bulan Ramadan itu hanya 1 waktu, 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah, dan itu prime time yang pertama. Prime time yang kedua kata para ulama adalah 10 hari yang pertama di bulan Muharram. Maka sesungguhnya itu identik dengan Nabi Musa alaihi salam, karena pada tanggal 10 Muharram kita mendapatkan bagaimana Fir'aun itu ditenggelamkan oleh Allah ke dalam lautan. Makanya kita diperintahkan untuk berpuasa pada tanggal 10, berpuasa tanggal 9 untuk menyelisih orang Yahudi yang juga berpuasa pada tanggal 10. Dan 10 Muharram itu keutamaannya besar. Yang ketiga, prime time-nya seorang muslim ketika mereka melakukan ketaatan itu kapan? Yaitu seluruh hari di dalam bulan Ramadan. Itulah yang disebut dengan prime time. Makanya inilah keutamaan yang ketiga. Makanya para ulama lalu mereka mencoba untuk membedah kepada kita. Di antara 3 waktu prime time ini, 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah, 10 hari yang pertama di bulan Muharram, dan 30 hari di bulan Ramadan, mana yang paling utama? Sebagian ulama di antara sedikitnya yang mengatakan, itu mengatakan 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah lebih utama. Tetapi sedikit ulama yang mengatakan ini. Sebagian besar para ulama mengatakan bahwasanya prime time yang paling menempati top trending nomor 1 ketika kita melakukan transaksi ketaatan itu ada pada bulan Ramadan. Makanya akhirnya kita menjumpai bulan Ramadan adalah bulan di mana persiapan dan apa yang terjadi di sekitar kita tidak akan pernah sama sebagaimana di bulan Dzulhijjah ataupun di bulan Muharram. Makanya Bapak tahu di bulan Ramadan kalau sudah datang, sebelum datang saja kita sudah mengadakan tarhib. Ada nggak tarhib bulan Dzulhijjah? Nggak ada. Tarhib Muharram? Nggak ada. Tarhib itu identik dengan bulan Ramadan. Makanya di bulan Ramadan itu ada 2 perkara yang sejatinya tidak pernah ada pada bulan Dzulhijjah, walaupun Dzulhijjah keutamanya besar, tidak ada di bulan Muharram walaupun keutamanya besar. Apa 2 perkara yang menyertai secara khusus dan identik dengan bulan Ramadan yang tidak pernah kita temukan di bulan yang lainnya? 1, pintu surga itu dibuka, Pak. Makanya kita menjumpai kalau bulan Ramadan, kenapa ya bulan Ramadan itu suasana ketaatan dan ketakwaan itu terasa hangat di dalam hati kita. Yang biasanya nggak pernah ke masjid sholat subuh, ke masjid, Pak, sholat subuh. Yang biasanya tidak pakai jilbab, bulan Ramadan pakai jilbab. Bahkan warteg saja yang biasanya nggak pakai cadar, kalau bulan Ramadan pakai cadar dia. Bahkan orang yang pacaran saja kalau di bulan Ramadan aja malu, Pak. Ayo Mas ketemu, Ramadan ketemu. Nah terus kapan? Nanti habis tarawih. Ini lebih parah daripada setannya. Setannya aja bilang astagfirullah itu. Maka sesungguhnya itu tidak pernah ada kecuali ada di bulan Ramadan. Makanya kita dapatkan di bulan Ramadan itu luar biasa. Sampai kita itu secara langsung itu merasakan kehangatannya. Saya bisa membayangkan kalau kita berdiri di tengah tempat parkir lalu
pintu mal itu terbuka, kan kita merasakan hawa dinginnya mal ketika pintu gerbangnya terbuka. Kalaulah kita berdiri di depan pintu mal, contohnya Pakuwon, sudah datang ke Pakuwon, Masya Allah itu mal pride-nya Bekasi itu. Maka kalau kita datang ke mal, kita ngerasakan itu dinginnya mal itu ketika dibuka. Saya lalu mengambil sebuah analogi dan mengambil sebuah kias dari apa yang disampaikan para ulama. Loh, kalaulah mal yang dibuka saja kita merasakan dinginnya ketika mal itu dibuka, ketika kita masih berada di tempat parkir. Loh, apalagi ketika pintu surga itu dibuka. Dan Bapak tahu nggak pintu surga itu ada berapa? Ada 8, Pak. Ada pintu sholat, ada pintu puasa, ada pintu sedekah, ada pintu jihad, ada pintu aiman, ada pintu ridho, ada pintu tobat, ada pintu memaafkan. Ustaz, iya. Kenapa pintu surga kok ada 8, Ustaz? Saking Allah itu cinta kepada kita, memudahkan kita untuk masuk surga sesuai dengan potensi amal kita yang beda-beda, Pak. Makanya potensi amal kita itu tidak pernah sama kan? Ini agak sedikit keluar materi dulu. Makanya ada nanti yang dipanggil pintu sholat, tidak dipanggil pintu puasa. Ada yang dipanggil pintu puasa, tidak dipanggil pintu sedekah. Makanya perkataan Imam Malik itu tepat. Innallaha qassamal a'mal kama qassamal arzaq. Allah itu membagi amal sebagaimana Allah membagi rezeki. Bapak pernah punya teman nggak? Sholatnya kenceng, duhanya banyak, tahajudnya rajin. Tapi kalau puasa, setiap dia melihat gelas teh, es teh, pasti batal. Tapi kalau sholat, kencengnya luar biasa. Pernah nggak ngelihat temannya Bapak? Sholatnya biasa, tahajudnya jarang. Tapi kalau puasa, Masya Allah, puasa Daud dia kerjain. Bahkan dia kadang-kadang minta, ada lagi nggak puasa selain puasa Daud? Saking sombongnya. Ada teman kita kayak gitu juga. Teman pernah nggak kita temukan ada teman kita puasanya biasa, sholatnya biasa, tapi sodakohnya luar biasa. Ditanya, masjid ini butuh berapa M? Butuh 1 M. Nanya sama Pak Fahmi. Berapa? 1 M Pak Fahmi. Insya Allah saya transfer nanti 5 M gitu. Ini bukan sombong, songong. Itulah kenapa pintu surga itu jumlahnya ada 8. Dan itu terbuka ketika kita di waktu Ramadan, sehingga akhirnya kerasa hangatnya. Bahkan anak kita yang biasanya susah bangun sebelum subuh, susah mengkondisikan makan sebelum subuh, pas Ramadan itu kita bisa membangunkan, keluarga kita bisa bangun, keluarga kita bisa witir jam 3 pagi, bahkan istri kita pun yang terkadang jarang tahajud pun dia bisa witir ketika jam 3 pagi sebelum mempersiapkan buka puasa. Kenapa? Ya karena Ramadan itu luar biasa. Maka suasana yang Allah berikan kepada Ramadan tidak akan pernah sama dengan suasana yang Allah berikan kepada bulan Dzulhijjah dan bulan Muharram. Walaupun 2 bulan itu mendekati keutamaan Ramadan. Makanya Masya Allah ada hadis yang membuat kita harus memberikan refleksi pada diri kita. Apa hadisnya Ustaz? Ini untuk saya dan semoga untuk Bapak. Sampai Nabi mengatakan, faman hurrima an khairiha faqad hurrima kullaha. Makanya sampai Nabi SAW itu mengatakan, siapapun yang diharamkan dari kebaikan Ramadan, seakan-akan dia diharamkan dari semua kebaikan selama 1 tahun. Kalau di bulan Ramadan saja dia tidak bisa memaksimalkan kebaikan dan ketaatan di bulan Ramadan. Artinya begini Pak, orang di bulan Ramadan kok tidak khatam Quran, terus berpijak dengan perkataan Nabi tadi, kalau kamu di bulan Ramadan surga lagi dibuka, neraka lagi ditutup, kamu tidak bisa khatam Quran walaupun sekali, terus di bulan mana kamu akan khatam? Kalau di Ramadan saja kamu tidak khatam. Masya Allah itu, saya tuh pas dengar penjelasan itu makjelb kalau bahasa anak sekarang. Kalau ada orang di bulan Ramadan kok tidak bisa dia menahan pelitnya dan kikirnya, sampai zakat pun masih dia seret-seretin untuk dia bayar, terus di bulan mana lagi dia itu akan bisa membayar zakat dan bisa memberikan infak? Kalau di bulan Ramadan setannya dibelenggu, pintu surganya lagi dibuka, dan aroma ketaatan dan angin ketaatan itu sedang berkencang, sedang bertiup kencang kepada kita, dan kita tidak bisa memaksimalkan itu.
Analoginya dan kiasnya itu simpel. Kalau Bapak satu waktu nanti kalau umroh, lalu Bapak mampu sholat di shop pertama atau shop ketiga atau shop yang kelima di depan Ka'bah, jarak antara Bapak dengan Ka'bah itu sejarak cuma 5 meter. Kok kita sudah sholat di depan Ka'bah, Ka'bah hanya sejarak 5 meter ketika kita sholat dan ketika kita sujud, lalu kita tidak khusyuk pada saat itu. Pertanyaan para ulama untuk menegur kita, termasuk saya. Lah kalau kamu sholat di depan Ka'bah, jaraknya cuma 3 meter, kok kamu tidak khusyuk? Sholat di mana lagi kamu akan khusyuk? Kalau di depan Ka'bah saja kamu tidak khusyuk. Sama, itulah Ramadan. Makanya Ramadan itu memberikan kepada kita bahwasanya ini indikator dari kebersihan hati kita, Pak. Makanya dengan adanya Ramadan itu Allah sedang menyaring di antara kita. Makanya kalau ada orang kok sampai tidak khatam di bulan Ramadan, Allah tidak minta banyak, Allah tuh minta yang berkualitas, dan berkualitas itu tidak harus berkali-kali. Tapi kalau kita di bulan Ramadan kok sampai tidak datang ke masjid, kita tidak amanah, kok di bulan Ramadan kita masih mengembat dana haji, itu di bulan Ramadan ya. Maka sesungguhnya di bulan mana lagi kamu itu akan, kalau kamu itu akan bisa menjadi solih, kalau di bulan Ramadan aja tidak bisa solih. Dan itu teguran untuk kita semuanya. Karena apa? Ramadan itu indikator yang Allah berikan kepada kita. Pintunya surga lagi dibuka, neraka lagi ditutup. Dan itulah yang menjadikan kita akhirnya memahami Ramadan itu Allah berikan kepada kita. Sekali lagi, Allah memberikan kesempatan kepada kita di bulan Ramadan, bahwasanya itu merupakan indikator bagaimana kebersihan dan kesucian hati kita. Dan Ramadan itu sekali lagi untuk memeriksa kembali hati kita nanti di hadapan Allah. Makanya maaf, Ramadan itu mahal di depan orang yang memahami tentang mahalnya Ramadan. Tapi Ramadan itu murah di depan orang yang tidak memahami tentang mahalnya Ramadan. Saya ambilkan sebuah contoh. Bapak, ini analogi sederhana saja. Dan ini sering saya baca di dalam tulisan para psikolog yang bertebaran di dunia sosial media. Tapi saya kaitkan dengan Ramadan. Bapak tahu nggak, ada satu kejadian, misal saya lagi bongkar-bongkar rumah saya tua yang ada di Kudus, rumah orang tua saya. Di situ ternyata ada lemarinya Bapak, dan lemari Bapak itu ternyata juga merupakan lemarinya kakek saya. Contoh, saya lagi bongkar-bongkar, tiba-tiba saya menemukan jam, ternyata jam antik. Maka ketika saya menemukan jam antik, apakah setiap orang akan memberikan harga yang sama kepada jam antik yang saya temukan? Belum tentu, Pak. Saya ketika pergi ke depan, saya ketemu dengan bapak-bapak biasa. Lalu saya tawarkan, Pak, saya ketemu jam di lemarinya bapak saya. Kira-kira Bapak bisa memberikan harga jam saya berapa? Dilihat jamnya. Ini jam tua. Udahlah 50.000 saja. Saya jalan lagi, ketemu Pak Fahmi yang sedang melihat ChatGPT. Saya tawarkan, Pak, saya nemukan ini, Pak. Pak Fahmi menemukan jam di tempat lemarinya bapak saya. Pak Fahmi bukan kolektor. Ketika dia melihat jamnya, lah Ustadz, udahlah saya kasih 100. Kenapa? Ya karena beliau sungkan sama saya kalau nggak jadi beli. Dia memberikan harga 100. Oke, 50.000 naik ke 100. Saya pergi lagi ke tempat orang yang punya servis jam, tapi dia bukan kolektor. Ketika dia ngelihat jamnya, lumayan ini jamnya ini. Sudahlah saya hargai 500.000. Naik lagi. Kenapa? Karena dia adalah tukang servis jam. Lalu saya tidak cukup dengan 500.000. Saya foto jam saya, lalu saya taruh di handphone. Lalu ternyata ada kolektor yang tertarik dan datang ke rumah saya. Dilihatin jamnya, diperhatikan tanggalnya, dan dia berkata, ini jam tahun 47, berarti 2 tahun setelah kemerdekaan. Dan bisa jadi dia sangat tertarik dengan jam itu karena dia kolektor. Dan ketika dia kolektor, maka bisa jadi dia memberikan harga. Ya sudah, saya beli saja Ustadz 500 juta. Kenapa kok bisa beda? Karena harganya bisa berbeda di mata orang yang berbeda. Di mata Pak Fahmi 100.000, di mata orang biasa 50.000, di mata kolektor 500 juta. Kenapa kok berbeda? Karena harga
Dan mahalnya sesuatu tergantung siapa yang melihatnya. Sama, ini analogi sederhana pun sama dengan kita, Pak. Kita melihat Ramadan itu beda-beda. Mungkin ada di antara kita yang melihat Ramadan adalah biasa, rutinitas yang akan berulang setiap tahun. Mungkin ada yang melihat Ramadan dengan kacamata yang jauh berbeda dengan yang pertama. Mungkin akan melihatnya, wah Ramadan kesempatan saya untuk mendapatkan kebaikan. Tapi ada pula yang mungkin nanti melihat Ramadan, itu kacamatanya itu sangat menghargai Ramadan. Makanya sampai mereka itu merindukan Ramadan jauh sebelum Ramadan itu datang. Makanya bisa paham saya. Kenapa ya kok sampai diterangkan di kitabnya para ulama terdahulu. Karena sahabatu yad'unallaha fi sittati asyhurin ayyablughum bi Ramadan. Saya itu baru paham ketika saya pernah membaca sebuah teks riwayat dalam sebuah buku. Para sahabat Nabi, mereka itu sudah mencium baunya Ramadan itu 6 bulan sebelum datangnya Ramadan. Kenapa kok mereka bisa mencium baunya Ramadan itu 6 bulan sebelum datangnya Ramadan? Karena mereka itu selayak kolektor bagi jam. Sehingga jauh sebelum Ramadan datang itu mereka sudah menciumnya. Dan mereka sudah berdoa sebagaimana doa yang tadi disampaikan oleh Pak Fahmi. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Dan itu mereka ucapkan di bulan Rajab. Bahkan 6 bulan sebelumnya ketika di bulan Safar mereka sudah rindu dengan datangnya Ramadan. Beda kan Pak dengan kita? Kita itu biasanya kapan? Baru ngah dengan Ramadan. Kalau iklan sirup marjan sudah bertebaran di TV. Nah ini pelaku-pelakunya ini. Semoga bapak-bapak diampuni dosa-dosanya. Dan saya juga. Kapan kita baru sadar Ramadan itu baru datang? Ketika Komatsu mengadakan tahrib Ramadan. Kapan kita baru sadar tentang bulan Ramadan itu datang? Ya biasanya kalau iklan gajah duduk tiba-tiba muncul, kongguan muncul. Udahlah, kongguan gajah duduk dan marjan. Dan kita baru sadar. Bahkan tidak sedikit dari kita itu yang kadang-kadang nanti pulang tiba-tiba dia nanya, kok ini tumben sih sore-sore macet banget? Istrinya dengan lembut berkata, mas malam ini tuh terawih pertama. Oh terawih, tidak bisa ke coffee shop dong. Astagfirullahaladzim. Insya Allah di sini tidak ada Pak, yang di sana. Tapi yang di sana semuanya pindahan dari sini. Tapi bisa jadi itulah yang terjadi. Kadang-kadang kita itu melihat Ramadan kayak tukang pemulung ketika melihat jam. Harganya cuma 50.000. Tapi mungkin ada di antara kita ketika melihat Ramadan kayak kolektor ketika melihat jam antik ketika tahunnya itu 47. Dan itu mahal Pak. Makanya akhirnya Ramadan itu mencari kekasihnya sendiri Pak. Bukan kita yang mencari Ramadan, bukan kita yang kemudian membutuhkan Ramadan. Tapi kita, bukan Ramadan yang membutuhkan kita, kita yang membutuhkan Ramadan. Karena Ramadan itu tidak pernah salah pilih kekasih di antara manusia. Makanya akhirnya itulah yang menjadikan seseorang itu memahami. Makanya wajar kalau para ulama mengingatkan kepada kita ada 4 kelompok di dalam orang menjalani Ramadan. Ada yang pertama, orang yang ketika menjalani Ramadan ketika pertama kali datang itu sudah tidak seneng. Ramadan, puasa, sahur, haus. Dan dia mungkin sudah mencari mana letak-letak warteg itu yang memakai cadar. Ada yang pertama kayak gitu Pak. Dan mereka sama sekali tidak senang dengan kedatangan Ramadan. Loh kalau kedatangan Ramadan tidak senang, di surga mana kamu akan nempel? Padahal surga itu identik dengan Ramadan. Lah kalau orang tidak senang dengan Ramadan, di surga mana kita akan nempel? Itu yang pertama. Ada yang kedua Pak, orang yang senang dengan datangnya Ramadan, tapi sifatnya hanya siklus. Seminggu pertama, rajin. Setelah itu turun drastis, gitu. Insya Allah bapak-bapak enggak lah. Dan turun drastisnya itu sampai akhir Ramadan. Baru 7 Ramadan sudah tanya, hilalnya udah kelihatan belum dicakung? Baru seminggu udah tanya hilang. Tapi itu yang kedua. Ada yang ketiga. Yang ketiga itu apa? Dikatakan para ulama. Dan masing-masing nanti kita tuh ngecek kita tuh di mana, Pak. Kayak kita kalau lagi kalau kita kayak di kamar mandi itu kan ada. Kalau air senimu segini berarti sehat. Kalau segini kurang minum. Kalau segini dehidrasi. Ini sama. Ini tuh cara ngecek. Nggak usah ngecek temennya.
nanti ngomong berdasarkan kajian tadi sore, antum ini kelihatannya nomor 1 di Ramadan. Temannya bingung, apa nomor 1? Tidak pernah senang dengan Ramadan. Jangan Pak, ilmu itu bukan untuk mengevaluasi dan menghakimi orang. Ilmu itu mengevaluasi diri kita. Yang ketiga, ada orang yang ketika mereka kedatangan Ramadan, Masya Allah, mereka kedatangan Ramadan itu naik cek, lalu sempat turun sebentar, lalu naik lagi pada 10 hari yang terakhir. Tapi ketika pada 10 hari yang terakhir itu pun hanya memilih malam-malam ganjil dan malam genap, tidak nampak. Padahal Tuhan yang dia sembah di malam ganjil, sama dengan Tuhan yang dia sembah di malam genap. Dia itikaf di sini Pak, di masjid apa ini saya lupa, Al-Muhaimin. Bro, iya. Kok kamu gak itikaf malam ini? Loh, malam berapa ini? Malam 24. Loh, kamu jangan nyari saya di malam genap. Saya adalah malam-malam ganjil yang saya akan datang. Maka dia menjadi yang ketiga. Naik, turun sebentar, naik lagi ketika malam terakhir, tapi hanya di malam-malam genap. Di malam-malam ganjil, malam genapnya ndak ada. Ini Pak, maaf ya Pak, kalau pas memang barengan, alhamdulillah. Lah kalau pas beda Pak antara NU dan Muhammadiyah, loh ini malam ganjil, loh malam genap, NU atau Muhammadiyah? Udahlah Pak, NU dan Muhammadiyah itu sama-sama teman kita. Dua-duanya memiliki hujah, walaupun kalau saya Ramadannya bersama dengan ulil amri, bersama dengan hilal yang diikuti oleh banyak masyarakat. Ada yang keempat, yaitu adalah orang yang menjalani Ramadan 10 hari pertama selesai, maka 10 hari yang kedua lebih semangat pada 10 dibandingkan 10 hari yang pertama, dan 10 hari yang terakhir lebih semangat daripada 20 hari yang pertama. Dan itulah nampak dalam kehidupan Nabi dan para sahabat. Makanya Nabi sebagai salah satu pemain dan pelakon pada Ramadan, sifat yang keempat sampai kita dapati, Nabi itu melakukan 3 perkara yang tidak pernah dilakukan Nabi pada 20 hari yang pertama. Apa yang dilakukan Nabi pada 10 hari yang terakhir yang tidak pernah dilakukan Nabi pada 20 hari yang pertama? Ada 3. Syadda mi'zaruh, beliau mengencangkan sarungnya. Artinya 10 hari yang terakhir beliau tidak mencampuri istrinya, walaupun mencampuri istri adalah sedekah. Kenapa? 10 hari yang terakhir itu fokus sama Khalik. Maaf ya Pak, kalau Nabi saja tidak mencampuri istri, apalagi Facebookan dan TikTok, dimatikan, fokus sama Khalik. Kalau 10 hari yang terakhir bulan Ramadan, saya Pak, mohon maaf, saya kagum pada satu orang yang pernah, beliau itu nemenin saya dulu, udah sekitar 15 tahun nemenin saya kemana-mana naik mobil. Beliau hanya penjual buku Pak, yang ada di emperan. Kalau ada kajian semacam itu, biasanya dia gelar itu buku. Maka walaupun hanya tukang jualan buku, kalau ada kajian, tapi setiap bulan Ramadan dia tidak pernah absen untuk iktikaf. Saya kagum sekali. Kalau bapak-bapak, jangan dipaksakan semuanya harus sama. Karena saya tadi menyampaikan hanya kekaguman. Kalau kita kan beda-beda. Saya tidak bisa iktikaf Ustadz, ya sudah. Kalau tidak bisa iktikaf, setidaknya kita membiayai orang yang iktikaf, walaupun 1 dan 2 orang. Bapak tidak bisa iktikaf karena Komatsu tidak memberikan cuti kepada bapak, karena memang pekerjaannya banyak. Tetap lakukan pekerjaan itu, karena melakukan pekerjaan itu pun ibadah. Terus gimana cara untuk menutupi saya tidak bisa iktikaf? Biayai orang yang itikaf 1 orang, maka bapak mendapatkan pahala orang yang itikaf itu. Kita tanya sama masjid, masjid menyediakan itikaf? Iya. Berapa biasanya kalau bayar orang kalau pengen itikaf di masjid ini? Bayarnya 100.000. Bapak keluaran itu 100.000. Nih, saya nyumbang 1 orang, saya biayai itikafnya supaya saya pun mendapatkan pahala itikaf. Maka sesungguhnya itu merupakan perkara yang bisa kita kerjakan. Makanya akhirnya kembali ke tadi, inilah yang menjadikan akhirnya kita memahami Ramadan itu memiliki sebuah nilai yang besar di dalam kehidupan. Makanya kalau kita akhirnya memahami tentang masalah Ramadan ini,
Setidaknya kita ingin untuk menyadarkan diri kita, Ramadan itu akan datang dalam kehidupan kita, dan pastinya Allah memberikan kepada kita banyak pelajaran ketika datangnya Ramadan. Sebelum kita membahas tentang apa yang kita kerjakan, tapi karena waktu kita terbatas, saya ingin menyampaikan saja Pak, ada 3 keutamaan Ramadan, yang mana kalau kita mempelajarinya, maka kita berharap semoga nanti kita memberikan hal yang terbaik ketika Ramadan itu datang. Apa 3 keutamaan Ramadan yang mungkin banyak di antara kita belum memahami dan tidak mengerti? Ada 3 keutamaan Ramadan. Yang pertama, Ramadan itu merupakan satu di antara sedikitnya amal yang pahalanya dirahasiakan oleh Allah. Berapa kali lipat Allah melipat gandakan. Dan salah satu sedikit amal yang paling memberatkan mizan kebaikan amal manusia ketika ditimbang oleh Allah. Pak, saya sampaikan. Bapak tahu nggak? Allah kalau nyuruh kita beramal, Allah selalu menceritakan kepada kita berapa kali Allah melipat gandakan. Bapak membaca Al-Quran, 1 hurufnya 10 kebaikan, diceritakan oleh Allah. Kalau kita sedekah, maka sesungguhnya dikali lipat sampai maksimal 700 kali lipat. Bapak kalau dzikir pagi sampai terbitnya matahari, sholat 2 rakaat mendapatkan pahala sebagaimana umroh. Bapak dzikir sore, maka Bapak sebagaimana membebaskan 4 budak. Semua amal selalu Allah sampaikan balasannya. Sampai Bapak tahajud pun ada balasannya, Allah ceritakan lewat lisan Rasulullah. Kamu kalau sholat tahajud mendapatkan ruangan di surga, yang ruangan itu begitu indah, bisa kelihatan dari dalam, bisa kelihatan dari luar, saking begitu indahnya membuat iri orang yang melihatnya kalau kita tahajud. Tapi Bapak tahu, amalan Ramadan itu tidak pernah Allah ceritakan berapa kali lipat Allah melipat gandakan. Kenapa Allah merahasiakan berapa kali lipat Allah melipat gandakan amal ketika di bulan Ramadan? Saking gedenya pahala yang menanti bagi orang yang beramal di bulan Ramadan, maka Allah merahasiakan supaya kita senantiasa termotivasi untuk berlomba-lomba memberikan yang terbaik ketika di bulan Ramadan. Makanya maaf, apa yang Allah sampaikan dalam hadis qudsi, was-saumu li wa na'asisi bihi. Puasa itu untukku dan akulah yang mengganti pahalanya secara langsung. Dikali lipat 100 kali lipat, Allah tidak menceritakan. Dikali lipat 1000 kali lipat, Allah tidak menceritakan. Dikali lipat 1000 kali lipat, Allah tidak menceritakan. Kenapa Allah merahasiakan? Karena sesungguhnya besarnya pahala yang menanti bagi seseorang ketika mereka di bulan Ramadan. Kalau mereka mentransaksikan apapun yang mereka lakukan di bulan Ramadan untuk Allah, maka sesungguhnya Allah yang akan memberikan pahala, dan pahalanya itu tidak terhingga. Makanya maaf Pak, saya ambilkan contoh. Kalau Bapak sebagai seorang suami ingin memberikan hadiah kepada istri, kalau hadiahnya murah, kira-kira kita ceritakan atau kita rahasiakan? Kita pasti ceritakan, hadiahnya murah kok. Pak, katanya ada hadiah buat aku. Ada. Hadiahnya apa? Makan di warung Padang. Kenapa kita ceritakan? Hadiahnya murah. Hadiahnya apa? Gantungan kunci. Kita ceritakan. Hadiahnya apa? Sandal. Silahkan check out di Shopee, tapi jangan lebih dari 200.000. Kita ceritakan Pak. Tapi maaf, kalau kita pengen ngasih hadiah kepada istri kita, hadiahnya mahal, apakah kita akan menceritakan hadiah itu kepadanya semenjak kita memberitahu? Enggak Pak, pasti kita merahasiakan. Contoh, Bapak akan memberikan hadiah apartemen di Pondok Indah. Mustahil sih kelihatannya, tapi ya anggap aja contoh. Anggap aja contoh. Setiap istri kita nanya, Bi, mau ngasih hadiah? Iya. Hadiahnya apa? Shh, rahasia. Hari berikutnya dia nanya lagi, hadiahnya apa Bi? Shh, rahasia. Apa sih rahasia? Kita akan berkata dalam hati kita, hadiahnya mahal. Sampai ketika hari hanya, ketika itu sudah harus diberikan, itu pun kadang-kadang kita masih membuat tebak-tebakan. Tobi, ini harinya, sekarang hadiahnya apa? Ayo, hitung mundur dari 3.000 gitu. Lama.
Kadang-kadang akhirnya dia pada saat itu kita berikan kunci. Ketika dia berbinar-binar matanya, ini kunci apa? Kunci apartemen. Apartemen mana? Bekasi. Apa itu Bekasi? Ini apartemen Pondok Indah. Masya Allah. Mungkin dia akan sujud syukur. Tapi pertanyaan kita, kenapa dia merahasiakan dari awal? Karena hadiahnya mahal. Itulah kenapa Pak, kalau kita baca Quran hari ini, setiap satu hurufnya 10 kebaikan Pak. Tapi nanti kalau Bapak membacanya 1 bulan ke depan, lalu membacanya di bulan Ramadan, hanya Allah yang tahu berapa kali lipat Allah melipat gandakan. Kenapa kok sedemikian besar? Karena Ramadan itu historinya tinggi di sisi Allah. Sebagaimana ketika negara kita banyak memberikan anggaran belanja dengan banyak festival dan perlombaan ketika di bulan Agustus. Makanya ketika kita di bulan Ramadan, itulah hal yang terpenting Pak, supaya kita menjemput amal kita, supaya kita cepat untuk menjemput rahmatnya Allah. Karena rahmatnya Allah itu paling cepat ditebus ketika di bulan Ramadan. Amal Allah itu, bulan Ramadan itu amalan yang paling cepat untuk menebus rahmatnya Allah ketika di bulan Ramadan. Dan kita butuh itu. Allah itu cinta, Allah itu senang setiap amal yang dilakukan di bulan Ramadan. Saya ambilkan contoh yang paling gampang lagi Pak, supaya kita paham. Pak, saya misalkan, saya ini kalau ditanya makanan apa yang menjadi favoritnya saya akan mengatakan salah satu makanan favorit saya itu nasi goreng Pak. Telur mata sapi setengah matang, apalagi kalau ada salmonnya, enak banget itu, Masya Allah. Di sini tidak ada ya, Masya Allah ya, astagfirullah. Udah, oh malah dikasih kertas saya. Nggak. Saya sudah diberitahu selesai, tidak apa-apa kita tambah sedikit. Masakan nasi saya, masakan favorit saya nasi goreng Pak, plus salmon. Ini contoh saja. Satu waktu saya pulang dari masjid, pulang ke rumah, buka pintu, tercium bau lontong. Saya tanya sama istri saya, masak apa Bu? Lontong sayur. Lontong sayur saya suka, tapi bukan favorit saya. Maaf ya Pak kalau ada yang favoritnya lontong sayur, kita tidak sama. Saya makan, dan ketika saya makan, makannya biasa. Mata saya tidak terlalu berbinar. Dan ketika istri saya nanya, nambah nggak Bi? Enggak. Kenapa? Lontong bukan makanan favorit saya. Hari berikutnya saya pulang dari masjid, pulang ke rumah, buka pintu cekrek, saya mencium bau pecel. Saya tanya kepada istri saya, masak apa Bu? Pecel Kediri. Pecel Kediri saya suka, tapi bukan favorit saya. Ketika saya makan, biasa. Disuruh nambah, enggak mau. Dan ketika terima kasihnya standar. Terima kasih ya istriku. Ketika dibuatkan pecel Kediri. Tapi beda Pak. Hari yang ketiga misalkan, pulang dari masjid, buka pintu, cekrek gitu. Tercium bau bawang merah dan bawang putih beradu secara romantis di atas wajan. Sreng, kecap, sreng, tercium bau menusuk, nasi goreng sedang dimasak. Mata saya kira-kira sudah berbinar atau tidak? Berbinar Pak. Saya akan tanya, masak apa Bu? Nasi goreng. Nasi goreng apa? Telur setengah mateng. Lauknya apa? Salmon. Kira-kira mata saya berbinar atau tidak berbinar? Berbinar. Mungkin saya makan. Mungkin ketika istri saya nanya, nambah nggak Bi? Saya sudah nambah 4 kali. Dan ketika saya selesai makan itu, kira-kira terima kasih saya kepada istri saya itu biasa atau standar atau istimewa? Pasti istimewa. Saya akan berkata, terima kasih ya, wahai bidadari kecilku, semesta mungilku, atas sajian terindah pada pagi hari ini. Kenapa saya bisa berpuisi? Karena itu makanan favorit saya. Maaf ya Pak, semua amal dicintai oleh Allah. Tapi ingat, tidak setiap amal difavoritkan oleh Allah. Dan apa amal yang paling difavoritkan oleh Allah? Amal yang kita nanti kerjakan di bulan Ramadan. Itu jadi favoritnya Allah. Kalau kita umrah, itu amal yang Allah sukai, tapi bukan menempati top trending.
Kalau kita nanti sedekah, memang itu merupakan amalan yang tinggi, tapi bukan tahun trending nomor 1. Tapi kalau amalan umroh di bulan Ramadan, coba Pak pahalanya setara dengan haji bersama Rasulullah. Kenapa kok sampai naiknya itu tinggi sekali? Karena bulan Ramadannya yang mengubah sesuatu yang biasa menjadi luar biasa. Ramadan yang memasak hal yang kecil menjadi istimewa. Makanya ketika Ramadan, sampai ketika nanti kita tidur pun, kalau niat kita adalah supaya kita bertambah semangatnya nanti dalam ibadah, itu pun bernilai pahala. Kenapa sedemikian itu? Karena cintanya Allah kepada Ramadan menjadikan amalan apapun yang dikerjakan di bulan Ramadan itu menjadi favorit di sisi Allah. Ingat ya Pak, semua amal dicintai oleh Allah, tapi tidak semua amal itu difavoritkan oleh Allah. Kayak Quran. Quran itu ada 114 surat. Surat Al-Baqarah dicintai oleh Allah daripada surat Al-Maidah. Surat Ali Imran lebih dicintai oleh Allah daripada surat Ar-Ra'du. Surat Al-Ikhlas lebih dicintai oleh Allah daripada surat An-Naba. Makanya Bapak kalau sholat sunnah tahiyat, sholat sunnah qobliyah subuh, sholat sunnah fajar, Nabi itu bacanya apa? Al-Kafirun sama Al-Ikhlas. Karena ikhlas itu sholat yang dicintai oleh Allah. Makanya Bapak maaf, kalau nanti sholat sunnah fajar, tidak usah membaca Al-Baqarah. Pertama Bapak tidak hafal, yang kedua Nabi tidak pernah baca Al-Baqarah. Nabi itu bacanya Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Kenapa? Al-Ikhlas itu favoritnya Allah. Itulah yang menjadikan kita paham. Nomor 1, kenapa kita harus mempersiapkan yang terbaik? Kita baru membahas di sini ini. Kita belum membahas ini. Kita belum membahas ini. Kita baru membahas ini. Kalau kita bahas semuanya Pak, ya sampai Ramadan kita. Kita baru membahas 1. Karena apapun kalau sudah masuk di bulan Ramadan, itu menjadi favorit di sisi Allah. Dan itulah yang harus kita mengerti. Hadir secara utuh, sadar secara penuh. Ramadan itu bukan hari biasa. Ramadan itu hari besar di sisi Allah. Nomor 2, nomor 3, sekapan-kapan lah Pak. Saya sudah dikasih kertas. Bukan dikasih nasi goreng salmon, masalah dikasih kertas. Saya kira begitu saja. Senang sekali bersumpah. Insya Allah kita ketemu lagi Pak. Kalau anak saya sudah 12 insya Allah. Enggak, anak saya cukup 9 aja ya Allah. Insya Allah. Insya Allah senang sekali berjumpa dengan bapak-bapak dalam kehangatan Masjid Al-Muhaimin ini. Sekali lagi saya mendoakan. Semoga di Komatsu. Benar kan? Oh salah itu ya? Oh Baitur Rahman. Itu kok DKM Al-Muhaimin? Oh yang pelan. Iya. Baitur Rahman. Semoga kita sekali lagi di tempat ini kita bersaudara. Pak, saya sampaikan, fikih itu luas, yang sempit itu hati kita. Jangan membenturkan persaudaraan kita hanya karena masalah fikih kita yang berbeda. Ya, ada yang menggerak-gerakkan, ada yang tidak menggerakkan. Dua-duanya punya dalil. Dan tidak usah bertengkar sampai merembet-merembet ke tempat kerja dan akhirnya nanti kerjanya kita tuh jadi tidak enak. Saya pernah ditanya sama bapak-bapak di Rawamangun, Ustadz, saya tuh kemarin sholat, di samping saya tuh dia menggerak-gerakkan gini, kan saya tidak khusyuk. Saya berkata, lah ngapain bapak ngeliat telunjuk dia? Bapak fokus aja ngeliatin miliknya bapak. Marilah kita jadikan, kita boleh beda secara fikih, tapi kita tetap menjadi umatnya Nabi Muhammad. Harus takdim sama hadis, takdim sama kitabullah. Kalaupun ustadz kita berbeda, ya enggak apa-apa. Kita sama istri aja kadang beda kok. Kok sama orang lain harus sama persis 100% kayak kita semuanya? Janganlah. Makanya saya ngajarin anak-anak saya itu dari semenjak kecil itu salah satunya pandangan-pandangan fikih. Saya dulu pernah ngajak anak saya, maaf ini bukan cerita apapun. Saya pernah ngajak ke Uzbekistan. Saya sampaikan, nak, di Uzbekistan itu madhabnya Hanafi. Salah satunya itu nanti kalau kamu bermakmum dengan imam di sana, lalu imamnya membaca waladhdallin, jangan baca amin ya. Loh kenapa Bi? Gak mantep. Gak apa-apa, karena mereka tidak membaca amin. Sudah Pak, akhirnya kita pergi ke Uzbekistan. Malam pertama kita ke masjid, imamnya membaca waladhdallin, malah saya yang paling keras ngucapin amin. Nah saya ngeliatin saya. Sudahlah, itu masalah fikih. Fikih itu luas, yang sempit itu kontrakan kita. Udahlah, nggak usah meremehkan. Semoga kita tetap bersaudara. Semoga nanti kalau satu persatu bapak ada yang meninggal dunia, temannya langsung berkata, ya Allah, dia adalah orang yang baik.
kesaksian 1, 2, 3, 4 orang yang terus membersamai Bapak selama 30 tahun bekerja, lalu memberikan kesaksian Bapak orangnya baik, kesaksian Bapak, kesaksian orang itu akan menjadi kesaksian Allah di atas muka bumi. Sampai kapan kita bertengkar? Sudahi polarisasi di antara umatnya Nabi Muhammad. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Karena beliau sudah pegang mic, saya orangnya sensitif sekali. Saya serahkan kembali sama beliau. Alhamdulillah, jazakallahu khair kepada Al-Ustaz yang telah menyampaikan kajian di Tarhib Ramadan ini. Kita sapa teman kita yang ada di Komatsu Kawi. Terdengar suara saya? Teman-teman Kawi? Halo? Wah, tidak ada reaksi. Sinyalnya. Tes. Silakan dari teman-teman Komatsu Kawi, kalau ada pertanyaan, mumpung masih ada waktu, silakan. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz Komar. Yang ingin saya tanyakan adalah kiat-kiat untuk menghadapi pada saat kita menjalankan ibadah puasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Bapak yang semoga Allah panjangkan umurnya dalam ketaatan, sebenarnya membahas tentang tips-tipsnya itu sebenarnya cukup panjang. Ini merupakan materi tersendiri dan ini berdiri sendiri. Mungkin minimal 2 jam kita harus membahasnya. Tapi saya sampaikan intinya saja yang menjadi salah satu kuncinya. Kuncinya satu, kita harus belajar tentang fikih Ramadan sebelum Ramadan itu datang. Bapak tentunya punya masjid, Bapak punya komunitas. Cari informasi yang memberikan kepada Bapak informasi tentang daurah ataupun training tentang Ramadan. Nanti di situ akan dibahas semua perkara yang berkaitan tentang Ramadan. Maaf ya Pak, kadang-kadang kita karena kita tidak tahu ilmunya, kadang-kadang ketika kita beramal akhirnya sering salah dan bukan mendapatkan kebaikan, tapi justru mendapatkan sesuatu yang justru bisa membuat kita merugi. Dan itulah pentingnya bagi kita untuk mempelajari ilmunya. Sambilkan contoh yang paling gampang. Bapak tahu nggak, nanti kalau kita sudah belajar tentang Ramadan, kalau kita sudah menyikapinya dengan ilmu, kita cara berbukanya orang yang faham tentang Ramadan dengan ilmu dan orang yang tidak faham Ramadan dengan ilmu itu beda. Orang kalau misalkan dia ketika sudah mempelajari ilmunya sebelum Ramadan datang sampai dia memahami tipsnya bagaimana menghidupkan amalan di bulan Ramadan, berbukanya aja beda. Berbukanya ketika adzan, adzan Allahu Akbar, maka dia minum, lalu dia berdoa dhahabal dhama wabtalatil uruq wasabatal ajr insyaallah, atau Allahumma lakasumtu. Dua-duanya insyaallah memiliki hujjah dan memiliki dalil. Tapi setelah dia minum, dia tidak langsung pergi, dia makan kurma Pak. Dan kurma yang disunahkan itu ganjil 1, 3, 99. Kalau kuat makan kurma. Setelah itu nggak langsung pergi Pak. Loh, terus kalau nggak langsung pergi, dia berdoa. Kenapa? Ada doa yang tidak pernah tertolak. Salah satunya dakwatu shaim ihna aftara, yaitu doanya orang yang berpuasa ketika dia berbuka. Makanya maaf, kalau kita bisa berdialog dengan masjid, kalau saya berdialog dengan masjid khusus di bulan Ramadan, jangan 5 menit, 10 menit antara adzan dengan iqamah. Memberi waktu bagi kita untuk berbuka dan berdoa. Karena waktu berbuka itu merupakan waktu yang mustajab. Mungkin istri Bapak suka bertengkar dengan Bapak karena mungkin Bapak tidak mendoakan. Mungkin kita sering mengecewakan istri kita mungkin karena kita tidak mendoakan. Berdoalah di bulan Ramadan. Itu saja sudah beda Pak. Nanti ketika kita terawih itu kita bersama dengan imam. Kalau kita paham ilmunya enak. Kalau kita nanti terawih 8 ataupun 23, maka kita kalau 8 gak langsung pulang. Banyak orang ketika terawih 8 atau 20 langsung pulang. Kita tanya, lu kemana? Pulang. Lu kok gak witir? Witirnya di rumah. Padahal Rasulullah mengatakan bahwasanya man shalla ma'al imam
hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah. Siapapun yang berdiri bersama imam sampai witirnya selesai, dia mendapatkan keutamaan pahala sebagaimana sholat tahajud semalam suntuk. Mungkin ada yang berkata, loh Ustaz, kan saya pingin nanti sholat malam lagi. Tidak apa-apa, kalau sudah witir malamnya, tinggal nanti kalau jam 1 bangun, tinggal sholat sunnah lagi. Tapi tidak usah 2 kali witir. Ada ilmunya. Nanti kalau kita sudah tahu ilmunya Pak, nanti kita kalau sahur, bukan jam 3, semakin mengakhirkan semakin baik. Jam 3 sama setengah 4, lebih baik mana? Setengah 4. Setengah 4 dengan jam 4 lebih utama mana Pak? Jam 4. Jam 4 dengan jam 7 lebih baik mana? jam 4 Pak. Jam 7 sarapan. Semakin kita mengakhirkan, karena apa? Kita mendapatkan keutamaan. Jadi enak. Mari kita sikapi Ramadan itu dengan ilmu. Nanti kalau kita tidak sikapi Ramadan dengan ilmu, nanti malah membebani kita. Contoh, ini contoh ya. Walaupun kalau dilakukan ya tidak apa-apa, tapi kalau nggak dilakukan juga tidak apa-apa. Banyak teman-teman kita suka memaksakan kalau sebelum Ramadan tuh harus mengirimkan WhatsApp sebanyak-banyaknya. Ketika tangan tidak lagi berjabat, kaki tidak mampu melangkah, ya mungkin dicek kolesterolnya. Tapi itu kan sebenarnya tidak perlu. Walaupun kalau pengen melakukan ya semangga-mangga aja, tapi mengkhususkan itu sebenarnya tidak ada. Inilah pentingnya ketika kita mempelajari Ramadan dengan ilmu. Dan kita tadi baru mempelajari Ramadannya. Dan saya dikasih waktu cuma 1 jam sama pematsu. Ya saya nggak bisa jelaskan semuanya. Nanti Bapak ikutin daurah-daurah sama ustadz-ustadz yang ada di masjid-masjid. Biasanya masjid-masjid itu mereka ketika sebelum Ramadan mereka menggelar fikih-fikih Ramadan. Maka ikuti supaya kita paham bagaimana memaknai Ramadan kita. Wallahu a'lam bishawab. Sekarang baik yang di sini silakan Cung. Wah, nomor 1 Pak Alif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alif. Mau bertanya ini Ustaz. Namanya siapa Pak? Alif Marzuki. Alif Marzuki. Saya belum paham Mas tentang hatam Al-Quran di bulan Ramadan Ustaz. Iya. Hatam itu dari surat pertama sampai Anas atau pas saya kan masih di pertengahan nih. Ketika bulan Ramadan itu pas ini apa diselesaikan dulu apa gimana Ustaz? Apa ngulang lagi? Iya. Al-kaifiyatu muwassa' Pak. Metodenya itu fleksibel Pak. Bapak tinggal melanjutkan sampai akhir bulan Sya'ban, Bapak membaca sampai Al-Kahfi. Nanti masuk Ramadan, Bapak meneruskan Al-Kahfi sampai Anas, nanti terus dilanjutkan dari awal, tidak apa-apa. Atau Bapak mulai dari awal, tidak apa-apa. Caranya dan metodenya berinteraksi sama Al-Quran itu luas dan fleksibel. Tidak harus mulai dari awal, tapi kalau ingin mulai dari awal pun tidak menjadi masalah. Silahkan mengambil apapun yang paling fleksibel dan paling luas untuk Bapak. Jadi tidak ada kepastian dan tidak ada ketentuan yang terlalu mengikat. Harus dari surat Al-Fatihah lagi, itu tidak ada. Wallahu a'lam bishawab. Tip satu lagi pertanyaan dari KBN. KBN Plan silakan. Halo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jeffrey Maiza dari KPN Plan menanyakan Ustadz, ada suatu perkataan, ada quote lah ya. Sukses adalah itu rajin menabung Pak. Ya, orang sukses adalah rajin berdamai dengan ketidaknyamanan. Gimana Bapak, maaf kurang jelas. Orang sukses adalah orang yang senantiasa rajin berdamai dengan ketidaknyamanannya. Oh ya. Yang saya pertanyakan adalah sering sekali kita terlena dan enggan berdamai dengan kenyamanan kita. Gimana kiat-kiat menurut Ustadz itu menentang ketidaknyamanan yang dalam hal ini kita akan berjuang besok ke bulan Ramadan. Sekian Ustadz. Masya Allah. Ini pertanyaannya berbau psikologi, tapi jawabannya tetap kembali ke Ramadan. Pertanyaan bagus Pak. Ada sebuah kata yang bisa menjadikan kita bisa termotivasi.
Moga-moga ini juga bisa mengimbangi quote yang Bapak baca. Apa itu? Mengingat surga itu memberikan kekuatan. Jadi kalau kita di dalam kita beramal mengingat surga, maka bisa jadi dengan mengingat surga itu mengalirkan kekuatan, memberikan energi dalam kehidupan kita. Perkara yang bisa membuat kita kuat itu alasannya harus gede, way-nya itu harus besar. Strong way-nya apa? Strong way itu surga yang menjadi bagian dari rahmatnya Allah. Pak, saya sampaikan kisah nyata sedikit, masih punya waktu 3 menit. Ada seorang istri, Pak, dia itu sering bertengkar sama suaminya gara-gara suaminya itu menaruh anduk di atas kasur. Istrinya marah, sewot, Pak, dan tiap hari bertengkar dengan nada yang halus sudah, dengan nada tinggi sudah, bertengkar sudah, tapi suaminya tetap istiqomah menaruh anduk di atas kasur. Ini kisah nyata saya baca di sebuah media sosial. Sampai satu waktu sang istri ini membaca sebuah dan mendengar sebuah kajian. Kajiannya itu apa? Apapun yang berat kita kerjakan, ingat aja balasannya surga. Maka sesungguhnya mengingat surga itu bisa memberikan kepada kita kekuatan. Maka seketika akhirnya dia berdamai dengan pikirannya. Dia switch pikirannya bahwasanya kalau dia mendapati ada kain di atas kasur di pagi hari, dia tidak melihat itu anduk, tapi melihatnya apa? Sepotong permadani yang jatuh dari surga. Maka semenjak dia switch pikirannya itu bahwasanya itu bukan lagi anduk, tapi itu sepotong permadani yang jatuh dari surga. Setiap pagi, setiap dia melihat anduk, dia tersenyum. Kenapa? Karena dia mendapati ini bukan anduk, tapi sepotong permadani yang jatuh dari surga. Dicium, bau-bau dikit lah, Pak. Dicium, dijemur. Lalu dapat hari berikutnya, dapat lagi, Masya Allah, ambil lagi, seneng, dijemur. Lama-lama suaminya ketika tidak mendapatkan omelan oleh istrinya, lama-lama suami itu kan mikir, Pak, kita kan semuanya sepakat ya, Pak, kita ini laki-laki kalau diomelin istri, kita tahu kok 90% nasihatnya istri itu benar. Yang kita tidak suka nadanya. Nah, ini ketawa, ini bapak ini semua. Kalau saya enggak, Pak, saya beda. Maka sang suami itu lama-lama mikir, loh kok sekarang istri saya nggak pernah cerewet ya tentang masalah anduk. Maka sang suami akhirnya respect dia. Akhirnya dia timbul keinginan sendiri. Satu pagi ketika akan meletakkan anduk di atas kasur, dia tidak tega, dia letakkan di atas jemuran. Istrinya setelah suaminya pergi, istrinya itu masuk kamar, tidak lagi menjumpai ada anduk di atas kasur. Istrinya itu sedih, bahagia, nano-nano. Sedih karena tidak ada lagi sepotong permadani jatuh dari surga. Dan itu akhirnya memberikan makna. Kata beliau dalam tulisan itu ada kata-kata yang beliau sangat soroti. Mengingat surga itu bisa memberikan kepada kita kebaikan kok. Kita menghadapi istri kita dan istri kita menghadapi kita. Kalau tidak ingat surga, berat. Saya kalau mendidik anak saya, Pak, kemana-mana saya ajak semampu saya. Kalau tidak ingat surga, berat, Pak. Kerja di Komatsu, pergi dari rumah kita, nembus itu truk-truk besar itu, kecilincing sampai masuk ke sini. Kalau nggak ingat surga mah berat, Pak. Tapi kalau kita ingat surga, itu setidaknya akan meringankan beban kita. Dakwah itu berat, Pak. Berapa banyak orang yang benci sama saya, Pak. Ketemu saya aja belum pernah. Tapi sekalinya ketemu tuh nganggap saya kayak orang kafir, Pak. Tapi kalau saya tidak ingat surga, berat, Pak. Demi Allah berat. Saya lebih senang ngurusin bisnis saya sebenarnya. Tapi yang ingat itu surga. Sama, nanti kalau kita di bulan Ramadan itu yang kita ingat satu, surga. Surga itu sebanding dengan rahmatnya Allah. Dan beramal karena rahmatnya Allah itu sunnah di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah selesai sudah rangkaian acara dari awal akhir karena kita dibatasi dengan waktu dan sudah masuk waktu maghrib. Yang belum ada wudhu silakan untuk ngantri di tempat wudhu. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ya karim. Allahu akbar, Allah